menjelaskan tentang komposisi darah. Di dalam tabung reaksi ada cairan warna kuning, ada cairan warna kuning, hijau, dan merah. Komposisi darah itu ada plasma darah. Pada plasma darah merupakan komponen plasma darah ada 55%, di mana 55% ini plasma darah ada fungsinya banyak fungsinya. Nanti di sini ada terbentuk oksigen, karbohidrat. Di oksigen zat-zat makanan semuanya akan terlarut plasma darah. Seperti kita ketahui, darah tersebut merupakan alat transportasi, alat pengangkut sebagai macam-macam zat yang diedarkan ke seluruh tubuh, baik itu zat makanan, kemudian karbon dioksida dan oksigen. Jadi semuanya terlarut di plasma darah. Selanjutnya di sini kita temukan komponen-komponen yang kedua, yaitu adalah sel-sel darah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karin Anissa akan menjelaskan tentang sel darah merah. Sel darah merah atau eritrosit merupakan bagian utama dari darah. Jumlah pada pria dewasa sekitar 5 juta dan pada wanita dewasa sekitar 4,5 juta. Jadi bentuk eritrosit ini bikonkav serta berwarna merah yang disebabkan oleh hemoglobin. Umur eritrosit sekitar 120 hari. Setelah itu akan dirombak dalam hati menjadi bilirubin dan biliverdin atau zat warna empedu. Penyakit dari sel darah merah ini yaitu anemia. Selanjutnya yaitu pengertian dari sel darah putih. Sel darah putih adalah sel lain yang terdapat dalam darah. Sel darah putih ini sangat berperan dalam mempertahankan tubuh terhadap penyusunan benda asing yang selalu dipandang mempunyai kemungkinan untuk mendatangkan bahaya bagi kelangsungan hidup individu. Leukosit tidak mengandung hemoglobin sehingga tidak berwarna merah. Leukosit juga bersifat fagosit atau pemakan benda asing, ataupun bisa juga seperti kuman yang masuk ke dalam tubuh kita. Jumlah dari sel darah putih ini kurang lebih 7.000 sel atau mili darah. Adapun penyakit kekurangan dari leukosit yang disebut sebagai leukopenia, yaitu keadaan di mana jumlah sel darah putih lebih rendah dari normal. Nah, ada juga penyakit kelebihan dari leukosit yang disebut yaitu leukemia. Leukemia adalah kanker yang menyerang sel darah dan sumsum tulang belakang atau dikenal juga dengan kanker darah. Leukemia mempengaruhi produksi dan fungsi leukosit dalam melawan infeksi karena DNA darah mengalami kerusakan. Dengan kondisi tidak normal, tadi menyebabkan sumsum tulang belakang memproduksi sel darah putih secara berlebihan. Hal ini mengakibatkan penumpukan dalam sumsum tulang dan mengurangi jumlah sel darah yang sehat. Adapun fungsi leukosit yaitu yang pertama dapat menghancurkan kuman penyakit dan zat asing secara fagositosis. Yang kedua itu mengangkut lemak yang menghasilkan histamin atau zat yang dapat berperan menimbulkan suatu alergi. Yang ketiga dapat melumpuhkan suatu kuman penyakit yang berada di luar darah. Baik, selanjutnya saya Aryuna Rizkia akan melanjutkan presentasi dari teman-teman saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang keping darah. Jadi, keping darah ataupun trombosit ini adalah fragmen kecil di dalam sel darah yang tidak memiliki warna dan dia ini sering disebut sebagai sel darah beku. Nah, trombosit ini sendiri dia diproduksi di bagian sumsum tulang belakang. Sekalian dengan diproduksinya sel darah merah dan sel darah putih. Nah, untuk ciri-ciri
keping darah ini sendiri, yang pertama bentuk dan ukurannya bermacam-macam, berbeda dengan bentuk sel darah merah. Sel darah merah, seperti yang kita tahu, sel darah merah yang normal itu berbentuk bulat bikonkav. Nah, sedangkan keping darah ini dia bentuk dan warnanya itu bermacam-macam. Yang kedua, berwarna putih. Nah, yang ketiga, dia ini bukan berupa sel. Trombosit ini jadi bukan berupa sel, dia hanya komponen kecil dari sel-sel besar. Nah, kemudian untuk ukurannya sendiri, trombosit ini berukuran sekitar 2-4 mikron. Kemudian di dalam tubuh individu, trombosit ini berjumlah 200.000 sampai 300.000 keping per milimeter kubik pada orang dewasa. Nah, kemudian untuk fungsinya sendiri, trombosit ini berfungsi sebagai pembekuan darah. Nah, jika terjadi luka, kemudian luka itu sembuh kembali, itu disebabkan oleh kerjanya trombosit ini yang menutup luka pada kulit. Untuk selanjutnya, perhitungan sel darah merah dan sel darah putih. Jadi teman-teman boleh nonton video yang akan saya sajikan berikut supaya lebih jelasnya mengenai perhitungan sel darah.
Nah, jadi itu dia video mengenai perhitungan sel darah. Sekian dari saya, selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Melsa Agnianisa. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Nah, tadi kita sudah belajar tentang macam-macam darah, ciri-ciri darah, dan kemudian cara perhitungan darah. Dan sekarang saya akan melanjutkan materi tentang mekanisme pembekuan darah. Nah, teman-teman semua sudah pernah mengalami luka kan? Lalu penasaran nggak tuh kenapa lukanya bisa berhenti? Nah, jadi prosesnya seperti ini. Mekanisme pembekuan darah dimulai dari terjadinya luka. Apabila kita mengalami luka, maka trombosit akan pecah dan mengeluarkan enzim trombokinase. Enzim trombokinase ini berfungsi untuk merubah protombin menjadi trombin. Protombin ini adalah suatu enzim yang sifatnya belum aktif. Justru karena itu trombokinase merubahnya menjadi trombin agar bersifat aktif. Nah, protombin ini merupakan globulin yang dihasilkan di hati dengan bantuan vitamin K. Untuk mempercepat proses pengubahan protombin menjadi trombin, maka dibantu oleh ion kalsium. Selanjutnya, trombin akan merubah fibrinogen. Fibrinogen ini adalah protein yang larut dalam plasma darah. Fibrinogen ini nanti akan dirubah menjadi fibrin. Jadi, fibrin ini adalah benang-benang halus yang nantinya dapat menyebabkan luka kita tertutup. Kalian pernah mendengar nggak? Atau pernah melihat berita tidak? Ada kasus seseorang yang darahnya sukar membeku, atau disebut juga dengan pengidap penyakit hemofili. Nah, pada kasus yang sedemikian, ketika trombositnya pecah, maka orang itu tidak menghasilkan enzim trombokinase atau tidak bisa mengubah fibrinogen menjadi fibrin, sehingga tidak dapat membentuk benang-benang halus yang bisa membuat luka kita tertutup. Jadi selanjutnya kita masuk kepada proses pembentukan darah atau hematopoiesis. Hemato artinya darah dan poiesis adalah proses pembentukan. Nah, jadi teman-teman, di dalam tubuh kita itu ada namanya stem cell. Stem cell ini adalah induk dari sel darah gitu. Jadi stem cell ini nanti akan berdiferensiasi membentuk progenitor sel dan kemudian akan berdiferensiasi lagi membentuk prekursor sel sehingga membentuk sel darah tepi. Sel darah tepi ini yaitu eritrosit, leukosit, dan trombosit. Nah, stem cell ini akan menerima dua rangsangan, yaitu myellopoiesis dan limfopoiesis. Stem cell ini nanti akan berdiferensiasi membentuk progenitor sel. Yang menjadi progenitor sel di sini adalah LPC, CFUGM, CFUE, dan CFUMK. LPC ini adalah singkatan dari lymphoid progenitor cell, sedangkan CFU ini adalah singkatan dari colony forming unit. Pertama kita masuk ke rangsangan limfopoiesis. Nah, di sini stem cell akan berubah menjadi progenitor sel LPC dan kemudian akan berdiferensiasi membentuk prekursor sel B atau prekursor sel T. Pembentukan sel B atau sel T ini nanti
tergantung di mana tempat dia berdiferensiasi. Kalau dia berdiferensiasi di tulang, dia akan membentuk sel B bone tulang. Sedangkan kalau dia berdiferensiasi di kelenjar timus, dia akan membentuk sel T atau timus. Di sini nanti dia akan membentuk sel darah tepi yang prekursor sel B akan membentuk sel B, dan kemudian prekursor sel T akan membentuk sel T. Stem cell ketika mendapat rangsangan untuk melakukan proses meiopoiesis, maka yang menjadi progenitor selnya adalah CFUGM, CFUE, dan CFUMK. Pertama kita masuk dulu ke CFUGM. CFUGM ini nanti akan membentuk dua, yaitu yang granulosit dan monosit. Yang mana yang monosit ini dimulai pada pembentukan monoblast dan kemudian berdiferensiasi membentuk promonosit dan menghasilkan sel darah tepinya yaitu monosit. Monoblast sampai dengan promonosit ini disebut juga dengan prekursor sel. Sedangkan pada kasus meioblast ini nanti akan berdiferensiasi membentuk promyosit dan kemudian akan membentuk sel granula yaitu basofil, eosinofil, dan neutrofil. Selanjutnya masuk pada proses CFUE. E ini adalah eritrosit, jelas ya, berarti nanti di akhir akan membentuk eritrosit. Pertama, CFUE ini akan berdiferensiasi membentuk proeritroblast, berdiferensiasi lagi membentuk basopolik eritroblast, dan kemudian berdiferensiasi membentuk polikromatopik eritroblast, dan akhirnya membentuk eritrosit. Selanjutnya pada CFUMK atau megakaryoblas akan membentuk megakaryoblas dan kemudian berdiferensiasi membentuk promegakaryosit dan akan membentuk sel trombosit. Selanjutnya kembali lagi ke macam-macam sel darah tepi. Tadi di awal sudah saya sebutkan bahwa sel darah tepi itu terbagi 3, yaitu eritrosit, leukosit, dan trombosit. Nah, yang menjadi eritrosit di sini jelas ya, eritrosit, dan kemudian yang menghasilkan trombosit jelas ya, trombosit. Nah, sekarang pertanyaannya, yang termasuk ke dalam leukosit itu yang mana? Ya yang ini. Ini dan ini. Ini nih leukosit. Leukosit itu kan ada pembagiannya. Nah, ini termasuk yang leukosit bergranula atau granulosit, ini monosit, dan kemudian ini termasuk dalam golongan limfosit. Baik, selanjutnya kita masuk tentang materi sistem peredaran darah pada manusia. Jadi, sistem peredaran darah pada manusia itu terbagi jadi 2. Ada sistem peredaran darah kecil atau pulmonal, dan ada sistem peredaran darah besar atau sistemik. Dulu, waktu SD, SMP, kita hanya sebatas tahu bahwa sistem peredaran darah kecil itu dimulai dari jantung, paru-paru, dan kembali lagi ke jantung. Begitu juga dengan sistem peredaran darah besar. Kita taunya dimulai dari jantung, seluruh tubuh, dan kembali lagi ke jantung. Nah, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang sistem peredaran darah kecil pada manusia atau sistem peredaran darah pulmonal. Nah, sistem peredaran darah kecil pada manusia dimulai dari darah dipompa dari bilik kanan jantung menuju ke arteri pulmonalis. Arteri pulmonalis ini memiliki sistem percabangan yang disebut juga dengan arteriol. Arteriol inilah yang nantinya akan menghubungkan arteri pulmonalis dengan pembuluh kapiler yang ada dalam paru-paru. Darah yang dipompa tadi masih mengandung sedikit oksigen atau kaya akan karbon dioksida. Jadi ketika di paru-paru, karbon dioksida tersebut dikeluarkan melalui udara, dan ketika menghirup udara, maka oksigen akan masuk dan bergabung dengan darah. Darah yang kaya oksigen ini nanti dibawa oleh vena pulmonalis ke serambi kiri dari jantung.
Ketika darah berada di serambi kiri, darah diteruskan ke bilik kiri untuk melakukan sistem peredaran darah besar atau sistem peredaran darah sistemik. Dan kemudian darah ini kan banyak tuh mengandung oksigen, kemudian diedarkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh aorta. Nah, ketika darah telah rendah oksigen atau lebih banyak karbon dioksidanya, maka darah akan diteruskan ke jantung, yaitu tepatnya di serambi kanan, dan akan diteruskan lagi ke bilik kanan. Dan untuk selanjutnya, ada pun vena yang berperan dalam sistem peredaran darah besar ini adalah vena cava superior yang membawa darah dari lengan kepala ke jantung, dan vena cava inferior yang membawa darah dari perut kaki ke jantung. Teman-teman akan lebih paham jika disajikan dalam bentuk skema seperti ini. Jadi sistem peredaran darah kecil itu dimulai dari ventrikel kanan, yang kemudian darahnya akan dibawa ke arteri pulmoner, yang mana darah tadi itu kaya akan karbon dioksida. Karbon dioksida tadi akan dikeluarkan ketika kita bernapas, dan ketika menghirup udara, oksigen akan masuk ke dalam paru-paru. Jadi, darah tadi sudah kaya akan oksigen dan kemudian dibawa melalui vena pulmoner menuju ke atrium kiri. Selanjutnya akan masuk fase peredaran darah besar, yang mana darah dipompa dari ventrikel kiri, kemudian dibawa melalui pembuluh aorta. Jika ke atas, itu akan menuju ke kapiler kepala dan tungkai depan melalui vena cava anterior, dan kemudian akan diteruskan ke atrium kanan. Jika ke bawah, darah yang dari ventrikel kiri tadi akan mengalir melalui pembuluh aorta menuju kapiler abdomen dan tungkai belakang. Kemudian melalui vena cava posterior akan dibawa ke atrium kanan.